kegiatan yang ada di dalam proposal akan dijelaskan pada video berikut ini. Jadi, selamat menyaksikan. Pernahkah kamu melaksanakan suatu kegiatan di sekolah? Untuk melancarkan kegiatan tersebut, kamu harus terlebih dahulu membuat sebuah proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, memberikan izin, dan menyumbangkan dana supaya kegiatan tersebut bisa terlaksana. Proposal digunakan sebagai pengajuan, permohonan, atau penawaran. Tujuan pembuatan atau penulisan proposal yaitu untuk mendapatkan bantuan dana, dukungan, dan perizinan. Ada beberapa jenis-jenis proposal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi, seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya, proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun kelompok. Misalnya, seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Yang ketiga, proposal proyek. Proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya, seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Yang keempat, proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok atau perseorangan. Contohnya, seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai sistematika proposal. Struktur penulisan proposal dapat bermacam-macam. Hal ini bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan. Dalam beberapa aspek, proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan kemasyarakatan. Namun, secara umum, berikut bagian-bagian yang sebaiknya ada di dalam proposal tersebut. 1. Latar belakang. Dalam bagian ini dikemukakan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. Apabila kegiatan yang diusulkan itu berupa kegiatan kesehatan penduduk desa, yang kita kemukakan dalam latar belakang adalah tentang berjangkitnya penyakit menular, dan sebagainya. 2. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Sedangkan dalam tujuan penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah berupa sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Secara rinci dan spesifik, kita perlu menyebutkan masalah dan tujuan-tujuan kegiatan. Rumuskanlah tujuan-tujuan itu dengan rasional dan persuasif, sehingga yang membacanya tertarik pada tujuan-tujuan tersebut. 3. Ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan meliputi objek dan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. 4. Kerangka teoretis dan hipotesis. Kerangka teoretis
adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir. Sedangkan hipotesis anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. 5. Metode penelitian. Pada bagian ini, dikemukakan metode kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk teknik-teknik pengumpulan data. Dalam hubungan ini, dapat disebutkan metode historis, deskriptif, ataupun eksperimental. Sementara itu, dalam hal teknik pengumpulan data, dapat disebutkan teknik angket, wawancara, observasi, studi pustaka, atau tes. Dalam bagian ini juga harus dikemukakan rencana pengolahan data yang diperlukan. Melalui metode-metode yang digunakan, kegiatan yang direncanakan itu dapat dinilai oleh penerima usul, yakni apakah rencana itu akan diperoleh hasil yang memuaskan atau tidak. Semakin komprehensif metode yang diusulkan, penerima usul akan semakin yakin akan rencana kegiatan itu. Melalui gambaran metode itu, dapat dinilai pula olehnya jumlah biaya yang perlu dikeluarkan. 6. Pelaksana kegiatan. Salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal adalah susunan personalia dari badan yang menyampaikan proposal tersebut. Pelaksana kegiatan yaitu orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 7. Fasilitas. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan, diperlukan pula fasilitas-fasilitas tertentu. Pengusul perlu menggambarkan bermacam-macam fasilitas yang akan dibutuhkan. 8. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian juga harus dicantumkan agar meyakinkan penerima usul tentang keuntungan yang akan didapatkan dan kerugian yang mungkin saja terjadi. 9. Lama waktu dan tempat pelaksanaan. Dalam proposal harus dijelaskan lama waktu acara tersebut. Apabila pekerjaan itu terdiri atas tahap-tahap pekerjaan, maka tahap-tahap itu perlu diberi dengan perincian waktu penyelesaian masing-masing. 10. Anggaran biaya. Biaya merupakan salah satu topik yang juga sangat diperhatikan penerima usul. Namun, bagi badan penerima usul yang baik reputasinya, kualitas pekerjaan merupakan hal yang lebih diutamakan. Bagaimanapun juga, perincian biaya harus benar-benar digarap dalam proposal ini, sehingga dapat meyakinkan penerima usul. 11. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. 12. Lampiran-lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan atau dilampirkan ke dokumen utama. Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku. Selanjutnya, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan proposal. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang menjadi ciri khas dalam proposal. 1. Dalam proposal biasanya menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. 2. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, melakukan, dan sebagainya. 3.
menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, seperti kata merupakan, yaitu, yakni, dan adalah. 4. Menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian, seperti kata pertama, kedua, dan selain itu. 5. Menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan dan diharapkan. 6. Menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Demikian tadi materi proposal yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat kalian pahami ya. Namun